warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidunal mukhlisun. Tidak terasa kemarin baru saja kita melaksanakan ibadah siam saum Ramadan, dan pada hari kemarin sudah berakhir, dan Idul Fitri datang berjumpa kepada kita berjumpa kepada Idul Fitri. Hanya dengan dua alternatif saja, ayah bundaku tersayang. Apakah kita masih bisa berjumpa kepada Ramadan Idul Fitri akan datang? Atau sebaliknya, tidak, karena faktor umur. Satu makalah Arab mengatakan, idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Agak merinding Bapak. Kalau datang waktu malam nanti, malam 1 Syawal, malam yang kedua, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Belum tentu. Fakam min sahihin mata bi ghairi ilah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati, meninggal, wafat tidak ada sebab. Dunia ini bukan tempat tinggal ayah bunda, bukan tempat tinggal dunia ini, tapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita di surganya Allah yang kekal abadi. Fakam min sakimin asahinan minad dahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai saat ini Bapak, Ibu masih hidup. Sakit masih hidup sekarang. Fakam min fatan amsa wa asbaha dahikan. Berapa banyak anak muda yang sore tertawa terbahak-bahak, besok pagi dia meninggal masih muda. Silakan Bapak Ibu ayah bundaku tersayang berkata, man asya alfan wa alfain. Kami masih bisa hidup 1000 tahun. Silakan berucap seperti itu. Atau wa alfain 2000 tahun. La budda min yaumin yasiru il qabr. Mau nggak mau, suka tidak suka, rela atau terpaksa, pasti masuk ke liang kubur. Looking for a hole and back to a hole. Lihat celah rezeki, tapi and back to a hole. Bahwa kita semua kembali ke hole, ke lubang kubur, ke liang lahat. Semua bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ramadan
sebagai bulan kawah candra di muka sudah berakhir. Ramadan sebagai bulan pelebur dosa, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan magfirah, Ramadan bulan itqu minan nar sudah berlalu, dan Ramadan yang sudah berlalu tak akan jumpa lagi kepada kita, jauh meninggalkan kita. Ramadan yang berlalu terus meninggalkan kita, ke depan belum tentu. Nah, tujuan Ramadan kali ini kemarin Idul Fitri kembali, Aid Fitri kembali suci, birth and rebirth of man, fitrah laksana bayi kayaumin waladat umuhu, fitrah laksana bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Maaf, catatan puasanya lillah wa filah, karena Allah, bukan puasa kamil soimin. Laisa lahu min syami ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang puasa mereka tidak mendapatkan pahala, enggak mendapatkan takwa, enggak mendapatkan iman, kecuali yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Tapi kita bersyukur Ramadan kali ini pengumuman Bapak Presiden mengatakan silahkan boleh tarawih di masjid. Allahu Akbar. Silahkan boleh pulang kampung. 2 tahun Bapak mau tahun ketiga enggak ketemu emak di kampung kita via video call, enggak mencium tangan mama kita. 2 tahun, tahun ketiga enggak memeluk emak kita karena COVID-19, COVID varian Delta, COVID Omicron. Gimana enggak kangen orang tua? Kalau mama kita masih ada hari ini, usai khutbah Idul Fitri, kami dan kita akan mencium tangan mama. Rindu Pak dengan kebersamaan, Ibu, Bunda. Rindu dengan persatuan. Rindu dengan rapatnya barisan sholat kita. Selama ini distancing, jaga jarak. Rindu Bapak. Kalau emak kita masih ada, ntar pulang nih. Kita ketemu sama emak kita bisa mencium tangan emak kita bisa memeluk emak kita, bapak kita mencium telapak kaki emak kita. Ibu, sekarang terbayang wajah emak kita seakan ada depan kita. Walau mama telah tiada, biarpun mak kita udah meninggal, yang kita nggak habis pikir, Bapak Ibu yang terhormat, kenapa kita menangis? 10 orang anak dilahirkan oleh mama tersayang, taruhannya mati, meninggal mak kita, ngeberanakin kita, melahirkan kita, 10 kakak beradik. Tapi tenang, mak kita dirawat kita sampai gede, sampai kita sekarang bisa bekerja. 10 orang anak dirawat, dilahirkan. Tapi 10 orang anak itu belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Nggak akan bergeser telapak kaki kita sebelum Allah pertanyakan 2 hal. Yang pertama adalah Allah akan minta pertanggungjawaban kamu, kita semua, an umri fi ma'afnah, tentang umur kita, kenapa kau lalaikan umur. Ingat Bapak, Bunda, death is the grand leveler, bahwa kematian itu sebagai alat perata raksasa. The time of life is short. William Shakespeare, sastrawan dari Inggris, mengatakan the time of life is short. Life is too short, bahwa hidup singkat, sementara singkat. Dan orang-orang Jawa mengatakan bahwa hidup ini adalah enae sak klenteng nanging larane ketigo rendeng. Bener, dunia ini seperti biji randu, biji kapuk, dimakan di ujung gigi udah habis, udah finish, tapi larane ketigo rendeng. Akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan, maksudnya lama banget.
Dunia baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun 70 tahun, itulah umur kita. An umrihi fima afna, tentang umur, kenapa kau lalaikan? Kedua, wa an syababihi fima ablah, dan Allah minta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang masa mudamu, kenapa kau hancurkan? Memang masih gagah, masih perkasa, masih kuat, tapi kau menzolimi istrimu, istri kita, anak kita, atau istri menzolimi suami, masih kuat. Masa mudamu, kenapa kau hancurkan? Inilah tempat Human Service Organization. Ini dia tempatnya. Tempat mengservis organisasi, tempat mengservis manusia, tempatnya di Masjid Izzatul Islam yang kita bangun kebersamaan kita. Luar biasa. Ini tergantung kepada kitanya. Yang ketiga, wa amalihi min ainak tasabahu, tentang hartamu. Ditanya, dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan? Jangan salah jalan, jangan salah jalur. Yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu kita, kenapa engkau tidak amalkan? Itulah perjuangan, Masya Allah, yang luar biasa. Dan hari ini Idul Fitri sudah datang di hadapan kita. Semoga kita menjadi fitrah suci kembali seperti bayi. Dan sifat bayi adalah jujur. Tidak ada bayi yang lahir ke alam dunia tidak jujur. Nggak ada bayi yang korupsi, nggak ada bayi yang manipulasi. Bayi itu jujur. Artinya kita setelah Ramadan suci laksana bayi, jujur sifat bayi. Yang kedua, sifat bayi itu ikhlas. Si bayi kalau lahir senyumnya ikhlas. Dia senyumnya ikhlas. Bapak ibu melihat senyum bayi betapa senang. Kenapa? Karena bayi itu senyumnya ikhlas. Alhamdulillah. Sifat bayi yang ketiga adalah dia tidak pernah serakah. Kalau dia lapar, bayi menangis, kemudian diberikan ASI oleh mamahnya. Setelah kenyang itu ASI oleh si bayi tersebut, kenyang sudah full, maka dia bobok di pangkuan mamahnya. Nggak ada itu bayi sudah kenyang masih juga diambil terus. Maksud saya adalah Ramadan menempa kita menjadi orang yang ikhlas, yang jujur, yang tidak pernah serakah. Yang keempat, sifat bayi adalah tidak pernah sombong. Nggak ada bayi pas lahir ke alam dunia bayi itu sombong, tidak ada. Tapi manusia, maaf, serta membesar kemudian menjadi manusia yang sombong. Nauzubillah min dzalik. Semoga khutbah Idul Fitri yang singkat ini akan membawa manfaat yang besar dan akan menjadi saldo umur kita yang serba singkat ini mempunyai makna dan mutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. ولله